Karena istilah neraka dan surga itu tidak ada di dalam kitab suci manapun. Kalau dalam bahasa Quran tidak ada surga, yang ada jannah. Dalam bahasa Quran tidak ada neraka, yang adalah nar. Apakah yang dimaksud dengan jannah dan nar dalam bahasa Quran sama dengan surga dan neraka yang dimaksud oleh bahasa lain di luar bahasa Arab? Jadi jangan kita ini mengaku-ngaku berpedoman Quran, sementara ketika Quran bilang begitu kita menolaknya karena berbeda dengan apa kata orang. Setelah kita mengenal dia, kita ingin mengekspresikan pengenalan kita kepada dia, maka muncullah yang namanya ibadah. Kan gitu. Nah, ibadah sendiri arti yang universalnya adalah melayani. Siapa yang perlu dilayani? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Mohon maaf. Ada orang yang datang ke rumah saya, dia pamitan sama saya. Dia mau pergi umroh. Saya tahu teman saya ini punya ibunya yang sakit. Saya bilang, ibumu di mana? Ya, ibu sudah dititipkan di panti asuhan. Gila, saya bilang kamu. Mau nyari apa kamu ke sana? Saya jelaskan, akhirnya dia nggak pergi ke sana. Rawat ibumu, itu umrohmu yang sebenarnya. Jadi jangan aneh-aneh hidup itu. Jangan lari dari realitas. Jadi tidak semua orang mati itu pulang dan bersenyawa. Mungkin pulang tapi tidak bersenyawa. Maka dia menyisakan residu, ya. Dia harus diproses lagi. Nah, bagaimana cara memprosesnya? Itulah makanya jiwa itu abadi, akan diproses terus menerus sampai Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka semua senantiasa berbahagia dan terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua tidak menjadi sumber penderitaan bagi makhluk manapun, tidak menjadi sumber laknat bagi makhluk manapun. Semoga kita semua menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan hari baru untuk belajar hal-hal baru. Semoga setiap bangun pagi kita memiliki kesadaran baru untuk menginovasi kehidupan kita dengan pemikiran-pemikiran yang baru, cara pandang yang baru yang membuat kita menjadi semakin berkualitas hidupnya, semakin berbahagia, semakin sejahtera, semakin berkelimpahan, semakin sehat. Karena sejatinya hidup itu harusnya menakjubkan. Kalau hidup tidak menakjubkan, pasti ada yang salah. Karena Allah berulang kali mengatakan dalam Al-Quran, ya Allah itu ke semesta hanya menurunkan berkah, tidak pernah menurunkan musibah. Semua musibah akibat dari perilakumu sendiri, kata Allah. Jadi harusnya hidup kita sehat, berkelimpahan, tidak kekurangan. Kalau kita banyak masalah dalam hidup, itu artinya teguran bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam kehidupan kita. Itu aja pesannya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama belajar. Semoga ilmu pengetahuan yang dialirkan semesta kepada kita hari ini menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita, menjadi syafaat bagi kita. Syafaat itu bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga kita diberikan kecerdasan, kemampuan untuk bisa menangkap
semua sinyal-sinyal ilahi yang disampaikan kepada kita, sehingga proses belajar di ruang kehidupan ini terus mengalami peningkatan. Sehingga dari waktu ke waktu kesadaran kita terus meningkat. Semoga sebelum kita berpulang menuju tempat akhir kita bisa mencapai puncaknya kesadaran. Karena ketika kita bisa mencapai puncaknya kesadaran, sadar bahwa diri kita adalah percikan cahaya ilahi, sadar bahwa diri kita adalah sebentuk jiwa yang akan kembali kepada asalnya, sadar bahwa kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, sadar bahwa kita adalah bagian dari dirinya ilahi, maka tugas kita adalah mengembalikan diri sejati kita ke tempat asalnya. Itulah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, saya akan berbicara secara spesifik tentang bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Mengapa kajian ini penting? Karena menurut pengalaman pribadi saya, sepanjang kita tidak mengerti siapa diri sejati kita, sepanjang kita tidak mengerti siapa sesungguhnya diri kita, maka kita dalam kehidupan ini akan terus terombang-ambing, diombang-ambing oleh diri palsu kita, pikiran gelap kita yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Sehingga kesadaran kita bukan semakin tumbuh, malah kesadaran kita dari hari ke hari semakin turun. Dan di kesadaran yang rendah, disitulah akan tercipta yang namanya neraka. Tapi di kesadaran yang tinggi, disitu akan tercipta yang namanya surga. Karena istilah neraka dan surga itu tidak ada di dalam kitab suci manapun. Kalau dalam bahasa Quran tidak ada surga, yang ada jannah. Dalam bahasa Quran tidak ada neraka, yang adalah nar. Apakah yang dimaksud dengan jannah dan nar dalam bahasa Quran sama dengan surga dan neraka yang dimaksud oleh bahasa lain di luar bahasa Arab? Tentu saja kita harus belajar kecerdasan dari bahasa. Karena setiap bangsa itu punya peradaban sendiri, punya kecerdasan sendiri, dan mereka merefleksikan kecerdasannya dalam bahasa. Kalau merujuk pada Quran surat Hud ayat 106, 107, 108, Allah sendiri yang mengatakan bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wasahikun. Jadi neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Jadi jangan kita ini mengaku-ngaku berpedoman Quran, sementara ketika Quran bilang begitu, kita menolaknya karena berbeda dengan apa kata orang. Saya ini adalah seorang pembelajar. Saya kalau berbicara sesuatu, pasti saya belajar lebih dalam. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang belum saya kaji. Saya belajar 6 keterampilan berpikir. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mensintesa pengetahuan. Itu adalah hari-hari saya. Karena apa? Karena saya berprofesi sebagai seorang pengajar di university. Jadi tiap hari saya bergelut dengan riset. Setiap hari saya bergelut dengan pemikiran-pemikiran ilmiah. Setiap hari saya bergelut dengan pemikiran-pemikiran sains. Otomatis ya pikiran saya terbentuk dengan sendirinya sebagai saintis. Saintis itu adalah orang yang berpikir saintifik.
Scientific bahasa lainnya adalah berpikir ilmiah. Nah, karena terbiasa seperti itu, maka setiap saya belajar, pasti saya menggunakan berbagai kerangka, berbagai disiplin, berbagai sudut pandang. Karena alam semesta ini sendiri namanya kan universe. Bahkan sekarang sudah bukan universe lagi. Orang menyebut alam semesta ini adalah multiverse. Sudah bukan uni tapi multi. Universe bagi saya, uni itu artinya kumpulan. First itu adalah versi. Jadi universe itu sebetulnya kumpulan segala sudut pandang. Oleh karena itu, semua disiplin ilmu, apapun ilmunya, berbicara alam semesta yang sama. Biologi itu berbicara alam, fisika berbicara alam, kimia berbicara alam, geografi berbicara alam, astronomi berbicara alam. Semua berbicara alam yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Itulah muncul berbagai disiplin keilmuan, sehingga muncul berbagai keahlian yang kemudian disertifikasi. Ada sarjana ini, ada sarjana itu. Yang dibicarakan semua adalah alam. Apa yang dibicarakan ilmu kedokteran? Tubuh. Tubuh juga bagian dari alam. Apa yang tidak dibicarakan? Ilmu yang bukan dari alam. Sosiologi, antropologi, semua berbicara alam dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sehingga begitu banyak disiplin keilmuan. Itulah pentingnya kita memahami berbagai disiplin keilmuan sehingga sudut pandang kita menjadi universe. Syukur-syukur kalau bisa multiverse. Sadar nggak bahwa sebetulnya bumi ini tempat kita tinggal hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Matahari yang kita saksikan tiap pagi itu besarnya 1.000.000 kali bumi, itu matahari. Dan model matahari yang kayak gitu di alam semesta bukan satu. Bukan satu. Karena keterbatasan penglihatan kita mengira semesta itu cuman matahari, bumi, dan bulan. Karena kita tidak melihat yang lain. Sesekali Jupiter muncul, sesekali Mars muncul. Walaupun ukurannya sangat kecil. Karena begitu jauh dari bumi kita. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh kita bukan berarti mereka tidak ada. Cuman karena keterbatasan mata kita. Yang model kayak bumi ini di galaksi Bima Sakti aja ada 250 miliar buah. Yang model kayak bumi ini. Terus kalau bumi ini tidak ada dan semua kehidupan di dunia ini tidak ada, semua manusia tidak ada, terus memangnya ketiadaan kita ini berpengaruh kepada alam semesta yang tanpa batas? Kalau debu kecil ini tidak ada, tidak mengganggu konstelasi sistem, ya, sistem perbintangan, sistem astronomi, tidak akan mengganggu. Betapa kecilnya bumi kita. Nah, kalau bumi kita ada sudah sebesar debu, Indonesia sebesar apa ya? Lah kalau Indonesia sebesar bumi sebesar debu, Indonesia sepersekian dari debu itu, terus kita ini sebesar apa ya di semesta ini? Nah, cuma karena kita tidak punya sudut pandang yang luas, lalu memandang sesuatu hanya melihat dari kedangkalan pikiran kita sendiri, muncul yang namanya kebodohan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil menjadi tidak bersifat universal. Nah, oleh karena itu izinkan saya hari ini akan berbicara sedikit agak dalam, tetapi perlu rasional. Karena agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jadi kembali pada topik kita adalah bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Nah, kita harus ngerti dulu jiwa itu apa. Kan itu masalahnya. Kita sering menyebut kata itu tapi kita juga tidak mengerti. Nah, kalau ingin memahami jiwa itu apa, tentu saja tidak mungkin saya menjelaskan jiwa dengan kata-kata. Karena jiwa itu adalah diri sejati kita. Jiwa itu adalah pribadi kita. Hanya dengan cara mengalami kita akan bisa memahami. Tidak mungkin kita memahami dengan cara mendengarkan penjelasan, apalagi definisi. Semua definisi bersifat terbatas.
Semua definisi malah justru sesuatu yang luas menjadi sempit gara-gara ada definisi. Coba definisikan rambutan. Rambutan adalah sejenis buah yang di luarnya ada bulu-bulunya, di dalamnya ada bijinya, kemudian ada yang manis-manisnya. Coba, kalau saya membuat definisi itu, apakah cukup menggambarkan realitas dari rambutan itu? Tidak cukup. Makanya banyak orang yang bikin definisi tentang satu objek, sebut saja rambutan. Dan definisi yang dibuat satu orang dengan orang yang lain bisa beda-beda. Nah, kita juga jadi bingung, betul nggak? Kita mau pakai definisi yang mana? Ya tentu saja supaya tidak bingung, ambil rambutannya, pegang, lihat, dan rasakan. Setelah kita merasakan dan kita mengenalnya dengan pengalaman pribadi kita, bahkan semua definisi itu menjadi tidak penting lagi bagi kita. Sama seperti jiwa. Jiwa dan ruh sesuatu yang berbeda. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu bukan jiwa, tetapi ruh. Di Quran Allah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, ini bungkus, ini kerangka jasmani, maka setelah selesai diciptakan di rahim ibu dengan proses yang sangat alami, satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, karena ayah dan ibu kita berpelukan, maka berpadulah dua sel dengan proses alamiah dan kehadiran dirinya, maka dua sel terjadi proses pembelahan sel, sampai akhirnya orang dewasa seperti kita ini sudah memiliki kurang lebih sekitar 100 triliun sel. Satu orang dewasa itu. Nah, setelah sempurna diciptakan tubuh ini oleh Allah, lalu Allah tiupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam jasad kita ini bukan ruh kita. Tidak ada ruh Saiful Karim, tidak ada ruh si Agus, tidak ada ruh Asep, tidak ada ruh Dadang, gak ada. Yang ditiupkan itu adalah ruhku. Mirruhi. Yang ditiupkan adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah bagian dari dirinya. Terus kita ini siapa sebetulnya? Cuman karena kita tidak pernah menyadari secara dalam kata-kata itu, hanya mendengar apa kata orang, lalu kita terjebak dalam kedangkalan. Sehingga kita tidak mengerti sebetulnya siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan lagi, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kalau kita berbicara tentang ruh, dalam tradisi Islam itu ada 3. Ada yang namanya Nurullah, ada yang namanya Nur Muhammad, ada yang namanya Nur Insan. Semua itu adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang berbeda. Sama seperti kalau saya tanya, apa yang saya pakai ini? Pasti semua orang akan mengatakan ini baju. Saya punya pendapat yang berbeda. Saya bilang ini kapas. Kapas yang sudah disusun menjadi benang. Benang yang sudah disusun menjadi kain. Kain yang sudah dibentuk, bentuknya menjadi baju. Kalau sudah dibentuk macam-macam, bukankah namanya menjadi banyak? Padahal nama aslinya kan kapas. Kalau sudah dibentuk kan jadi banyak namanya. Yang ini menjadi jaskoko. Yang ini menjadi celana. Yang ini menjadi kerudung. Yang ini menjadi karpet. Kan jadi banyak bukan? Nah, kita itu sering lupa pada asal usulnya. Karena kita melihat hasil akhirnya. Padahal kalau kita sepakat, kan semua yang kita pakai ini adalah kapas. Bahkan kapas pun sebetulnya asalnya tidak ada. Karena kapas itu materi. Sumber asal muasal materi adalah energi. Dan kalau saya mengatakan, apa ini yang saya pakai? Energi. Mungkin banyak yang bingung. Padahal asalnya adalah energi. Karena sebelum alam semesta ini tercipta yang bernama materi,
Yang pertama Allah ciptakan adalah energi. Dan semua pembentuk materi itu adalah energi. Sehingga di dalam ilmu fisika, energi itu ada dua. Energi sama dengan sebuah konstanta dikalikan frekuensi. Yang kedua, energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Yang satu dalam dimensi energi, yang satu dalam dimensi materi. Sebetulnya Einstein sudah mengatakan bahwa materi dengan energi itu setara. Coba perhatikan, Bapak Ibu tadi pagi sarapan, yang dimasukkan kan materi, padahal yang dibutuhkan energi. Betul nggak? Yang dibutuhkan energi. Makanya setiap makanan mengandung susunan komposisi. Di situ